Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Haleluya, haleluya.
yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Welcome to Bethlehem at Home, Ibadah Online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan tentunya kita tetap dapat setia untuk beribadah kepada Tuhan, baik secara onsite maupun secara online. Seperti biasanya, setiap minggu kedua bulan Mei, kita merayakan Minggu PWMI dan sekaligus Hari Mama, baik beribadah secara onsite atau online. Kami berdoa untuk semua kaum wanita dan para mama selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Baik kita yang masih memiliki seorang mama, kami mengajak kita semua untuk menggunakan momen yang baik ini, hubungi mama masing-masing. Bisa melalui telepon atau video call, atau kalau memungkinkan bertemu secara langsung. Hubungi mereka setelah ibadah ini dan ucapkan selamat Hari Mama selagi kesempatan masih ada. Kami terus mengingatkan kita untuk terus patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang terpenting, percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all time. Dan untuk ibadah hari kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis, 13 Mei 2021, akan diadakan secara online melalui YouTube GMI Bethlehem dengan pembicara Chantau Hedista. Ibadah akan mulai ditayangkan pada pukul 7 pagi hari dan jemaat tetap dapat mengikuti sesudahnya. Kiranya jemaat dapat mengikuti ibadah hari kenaikan Yesus Kristus ini di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang telah memutuskan untuk dibaptis, CD, atestasi, ataupun yang merencanakan menikah di tahun ini, dapat segera mendaftarkan diri kepada TU Gereja dan dapat segera mengikuti kelas katekisasi baptisan dan kelas bimbingan pranikah secara online. Dan kita juga mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Saudara Kevin dan Saudari Christine yang telah melangsungkan pemberkatan nikah di gereja kita pada hari Sabtu 8 Mei 2021. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang baru ini. Masih dengan tema wisdom atau hikmat, firman Tuhan di Hari Mama ini akan berbicara tentang a mother wisdom. Hikmat seorang ibu yang akan dibawakan oleh Pastor Iliana Widodo, seorang konselor coach dan juga pembicara dari Life Builder for Excellence Jakarta. Melalui firman Tuhan ini, kita belajar bagaimana hikmat Tuhan dapat menuntun kehidupan kita. Secara khusus bagi seorang ibu, kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, membawa segenap hati dan pikiran kami. Kami juga mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita mengingat adalah Minggu Persekutuan Wanita Metodis Indonesia atau yang dikenal dengan PWMI. Dan biarlah kita boleh kembali mengingat untuk boleh mempunyai karakter dan sikap yang baik seperti beberapa tokoh-tokoh wanita di dalam Alkitab berikut ini. Yang pertama ada Hakim Deborah yang bijak dalam mengambil keputusan. Janda Naomi yang tidak putus asa. Ruth yang taat dan penuh kasih. Hana yang selalu berharap kepada Tuhan. Abigail yang bisa meredakan amarah orang lain. Dan Maria yang berserah kepada Allah. Dan marilah kita mau terus berusaha menjadi pribadi yang mengasihi dan mau tetap setia melayani Tuhan. Seperti
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Amin. Kiranya kita boleh tetap setia terus melayani Tuhan. Dan mari bersama-sama pada saat ini kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita bernyanyi bagi Allah yang Maha Kuasa, sumber kekuatan kita. Amin. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia.
Dan mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau menyatakan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita membawa segenap doa kita dan ucapan syukur kita ke hadapan Bapa. Hidup kami berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya Tuhan, Engkau yang berdaulat dalam hidup kami, dan saat ini bersama-sama ya Bapa, kami membawa segenap doa-doa kami ke hadapan Tuhan. Yang pertama, kita berdoa untuk para ibu di hari mama ini agar selalu diberi hikmat dan menjadi saluran berkat bagi keluarga. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk orang tua yang Tuhan berikan pada kami, untuk mama, untuk istri, bahkan saudara-saudara kami. Kami bersyukur Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk mama kami, untuk segenap istri, anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, berikan hikmat, kebijaksanaan, berikan kesehatan, sukacita, berikan umur yang panjang. Dan biarlah melalui kehidupan setiap wanita boleh memberkati setiap anggota keluarganya, boleh menjadi penopang yang bijaksana. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kita berdoa untuk perjalanan pergi dan pulang dari Sungai Lilin, jemaat untuk kepentingan pekerjaan agar tetap berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan berikan pada anak-anak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk jemaat yang harus pulang pergi ke Sungai Lilin untuk menjalankan pekerjaannya. Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan, Tuhan Yesus yang memberikan kelancaran. Dan biarlah dimanapun dia berada, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah-langkahnya. Tuhan Yesus memberkati kehidupannya. Dan biarlah Tuhan, untuk setiap kami yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan, kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus juga yang memberkati
hati kami untuk boleh terus dilindungi dengan kesehatan yang baik. Bahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih harus setiap hari bekerja, bertemu dengan banyak orang, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, Tuhan Yesus berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang ketiga, kita juga berdoa untuk kota Palembang yang kembali menjadi zona merah penyebaran virus COVID, agar pemerintah dapat diberikan hikmat Tuhan untuk mengatasinya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga datang kepadamu. Kami berdoa untuk kota kami, khususnya kota Palembang. Tuhan Yesus yang menolong Tuhan, di mana banyak orang yang masyarakat yang sudah terkena positif COVID Tuhan, tetapi biarlah kami terus berdoa, Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan untuk setiap yang masyarakat yang sudah terkena positif COVID ini Tuhan. Dan Tuhan terlebih lagi berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk pemerintah untuk boleh mengatur Palembang dengan lebih baik lagi, yang boleh membawa juga kesadaran bagi setiap masyarakat di kota Palembang ini. Terlebih lagi kami anak-anak Tuhan, biarlah kami juga boleh terus menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada dengan menunjukkan sikap hidup yang baik dan benar, menjaga protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kelas meeting yang boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur karena semua berkat Tuhan, dan kami bersyukur untuk ibadah pemberkatan pernikahan jemaat yang dapat berjalan dengan lancar. Semuanya karena kasih, karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Shalom, selamat hari Minggu. Saya bersuka cita karena kita bisa beribadah bersama-sama, walaupun secara online. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Terima kasih untuk Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Bethlehem Palembang, khususnya Persekutuan Wanita Metodis Indonesia. Terima kasih juga kepada Pendeta Sadikin Gunawan dan Ibu selaku Gembala Sidang yang telah mempercayakan saya untuk melayani hari ini. Dan topik yang diberikan kepada saya sehubungan dengan Mother's Day, yaitu hikmat seorang ibu. Sebelumnya saya mengucapkan Happy Mother's Day kepada semua ibu yang beribadah bersama-sama pada hari ini. Nah, bagi kita para wanita, menjadi seorang ibu merupakan hak istimewa dari Tuhan. Karena di dalam Mazmur 127 ayat 3 dan 5 menuliskan bahwa anak adalah pusaka, warisan, ataupun karunia dari Tuhan. Di dalam sebuah keluarga, ayah atau papa merupakan kepala keluarga, tetapi ibulah yang menjadi hatinya.
Seorang ibu sebenarnya yang membangun suasana rumah. Suasana hati ibu sering mewarnai situasi seluruh rumah. Bahkan seorang anak kecil bisa memahami dampaknya. Dan di Amsal 14 ayat 1 menuliskan bahwa perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Marilah kita menjadi seorang wanita, seorang istri, seorang ibu yang membangun keluarga, bukan meruntuhkan. Apakah kehadiran kita di keluarga atau di rumah membawa ketentraman atau tekanan? Apakah keberadaan kita menguatkan dan memulihkan atau melukai orang-orang di sekitar kita? Dan ketahuilah bahwa kehidupan seorang ibu bukan hanya berdampak untuk diri kita sendiri, bukan hanya berdampak untuk hari ini, tapi saya mengajak kita melihat di 2 Timotius 1 ayat 5 menuliskan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita lihat di sini bahwa kehidupan seorang ibu memberi dampak kepada generasi. Ada banyak kisah kehidupan para ibu di dalam Alkitab. Ada yang membangun dan ada yang sebaliknya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Ada Hawa, Sarah, Ribka, Rahel, Lea, Hana, Mika, Maria, Elizabeth, Herodias, Yunike, dan lain sebagainya. Tentunya saat kita dipercayakan menjadi seorang ibu, saya percaya kita ingin menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak kita. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimanakah kita menjadi seorang ibu yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari seorang ibu yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu Maria. Apa saja ciri-ciri atau kriteria yang dimiliki oleh Maria, Ibu Yesus? Kita sering mendengarkan kisah kelahiran Tuhan Yesus, di mana Yesus memiliki ayah yang bernama Yusuf dan ibu yang bernama Maria. Marilah kita belajar dari perjalanan Maria sebagai seorang ibu. Bagaimana kisah Maria sebagai seorang ibu? Saya mengajak kita melihat di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 menuliskan bagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maria dan menyampaikan bahwa ia akan mengandung, padahal belum bersuami. Kemudian malaikat menyampaikan bahwa anak yang akan dilahirkan adalah anak Allah. Hal ini tertulis di Lukas 1 ayat 35. Kemudian pada saat Maria mendengarkan pesan yang disampaikan oleh malaikat, yang menarik adalah Maria menjawab, "Aku ini adalah hamba-Mu Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu itu." Hal yang pertama saya belajar dari Maria adalah Maria menerima kehendak Tuhan dan taat. Maria menerima bahwa situasi bagaimana ia mengandung dan bagaimana ia melahirkan adalah kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sebagai seorang ibu, saat Tuhan menganugerahkan seorang anak, kita percaya bahwa anak adalah pemberian Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Namun seringkali kita sulit menerima anak kita apa adanya. Ibaratnya saat Tuhan memberikan hadiah atau sebuah kado yang dibungkus, lalu kita punya harapan terhadap isi dari kado tersebut. Ternyata saat kita menerimanya, mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Contohnya apa? Saat kita memiliki bayi, lalu bertumbuh, sebagai seorang ibu tanpa sadar kita suka membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Misalnya di usia 6 bulan, anak kita belum bisa merangkak, tapi anak orang lain di usia 5 bulan sudah bisa merangkak. Lalu kita mulai berpikir, kenapa ya anak kita tidak seperti
perkembangan anak yang lain. Lalu juga di dalam kecerdasan akademik. Tanpa sadar kita suka membanding-bandingkan prestasi anak kita dengan prestasi anak orang lain. Lalu pada saat prestasi atau pencapaian anak kita tidak seperti yang kita harapkan, kita mulai menuntut. Misalnya nilai temannya 100, lalu anak kita nilainya 60. Tanpa sadar kita bereaksi secara otomatis, kita bilang, kok kamu nilainya cuma 60, dia bisa nilainya 100. Kemudian tanpa sadar kita memaksa anak kita untuk menjadi serba bisa. Diberi les banyak, dipaksa bisa piano, bisa gitar, bisa berbagai bahasa. Nah, sebenarnya tidak salah jika sebagai seorang ibu kita rindu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tetapi pertanyaannya adalah memberikan yang terbaik bagi anak atau menjadikan anak menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, seorang ibu perlu mengenali anak-anak kita dan menerima mereka tanpa syarat. Anak itu butuh diterima dan dikasihi tanpa syarat. Bahkan ada ibu yang suka bilang begini, jika kamu mendapat nilai 100, baru kamu namanya anak mama. Perlu diketahui bahwa saat orang tua atau sang ibu menerima anak kita dengan apa adanya, maka anak kita juga belajar untuk bisa menerima dirinya sendiri. Tetapi jika kita tidak bisa menerima keterbatasan anak kita, lalu kita suka menuntutnya, maka anak kita akan merasa tertolak dan menjadi pribadi yang tertolak dan minder. Hal ini akan terbawa sampai dewasa dan bisa menghambat anak kita untuk menjadi maksimal dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Lalu juga kita belajar bahwa Maria memahami bahwa menjadi ibu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Anak yang diberikan adalah milik Tuhan. Dan kita dititipkan untuk bertanggung jawab, mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Dan ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan sang anak. Tuhan ingin agar anak-anak kita bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan dan mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, seringkali sebagai seorang ibu, tanpa sadar kita ingin anak kita menggenapi cita-cita sang ibu yang mungkin tidak pernah kesampaian. Ibaratnya ada unfinished business dari sang ibu. Contohnya betapa sering terjadi ketika sang ibu dulu punya keinginan bisa main piano, lalu tidak punya kesempatan untuk les piano. Saat ibu ini diberikan anak, lalu memaksa semua anaknya untuk les piano, tanpa mengenali talenta atau kemampuan anaknya. Lalu saat anaknya keberatan, si ibu bilang gini, kamu seharusnya bersyukur bisa les piano. Dulu mama tidak punya kesempatan. Nah, apabila kita demikian, maka kita menjadi ibu yang egois dan egosentris. Kenapa? Karena kita mendorong anak-anak kita berprestasi, bukan demi kebaikan anak-anak kita, tapi demi kebanggaan dan kepuasan diri sendiri. Jangan-jangan tanpa sadar kita menaruh keberhargaan diri kita di dalam kehidupan anak-anak kita. Bagaimana dengan kita sebagai seorang ibu? Marilah kita bersyukur untuk anak-anak yang terbaik yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang kedua, mari kita lihat. Ketika Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri dalam sensus Romawi, maka hampir tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lalu di Lukas pasal 2 menceritakan bagaimana Maria dan Yusuf tidak bisa menemukan tempat tinggal untuk persalinan. Dan pada saat mereka di Bethlehem, di situasi seperti itu tentulah sangat menakutkan bagi Maria yang akan melahirkan. Dan akhirnya Maria melahirkan di dalam sebuah kandang. Saya belajar dari seorang Maria.
di mana di situasi yang menakutkan, di dalam situasi yang negatif, tidak nyaman, Maria dapat belajar mengelola dirinya menjadi tenang dan tidak menjadi emosional. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi seorang ibu yang emosional, mudah cemas, mudah panik, dibanjiri dengan kesedihan ataupun kemarahan, ibu yang sulit menyesuaikan diri dalam situasi yang penuh tekanan, ibu yang suka menyalahkan keadaan dan menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, ibu yang sulit mengelola dirinya, termasuk juga mengalami kesulitan, panik, depresi ketika memiliki tugas baru sebagai seorang ibu. Apabila kita sebagai seorang ibu sulit mengelola emosi, hal ini akan mempengaruhi anak-anak kita. Sesungguhnya saat anak merasa tidak nyaman, anak membutuhkan ibu yang tenang dan berempati. Tanpa sadar, anak akan melihat bagaimana respon sang ibu dan belajar bagaimana ibu bisa mengelola perasaannya di berbagai situasi. Disinilah anak belajar mengelola emosi dan belajar mengenai kemampuan mengatasi badai kehidupan untuk kehidupannya kelak. Tetapi apabila ibu mudah frustasi, emosional, maka anak juga akan menjadi bingung dan mudah frustasi. Tanpa disadari, anak cenderung mewarisi emosi sang ibu. Jika ibu sulit mengendalikan emosi, demikian juga anak kita. Jika ibu mudah cemas, demikian juga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mudah cemas. Itu sebabnya betapa penting agar kita belajar menjadi ibu yang dapat mengelola diri di situasi yang sulit dan juga menjadi ibu yang sehat secara emosi. Kenapa banyak ibu yang overreaction, sensitif, kemudian mudah meledak-ledak, dikuasai oleh kemarahan, mudah depresi? Nah, disinilah kita perlu check up diri kita. Apakah kita seorang ibu yang belum pulih? Ibu yang masih menyimpan luka, ibu yang masih menyimpan sakit hati, ibu yang masih terbelenggu dengan masalah-masalah emosional. Kita perlu check up. Apabila kita di dalam situasi seperti ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Dan kita membutuhkan kasih Tuhan yang akan membalut hati setiap kita, agar kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki sukacita, karena hal ini akan berdampak kepada kehidupan emosi anak-anak kita. Ini adalah hal yang kedua yang kita bisa belajar dari pribadi Maria sebagai seorang ibu. Saya mengajak kita melihat hal yang ketiga. Yang ketiga, di dalam Matius 2 ayat 13. Di sini menuliskan saat Tuhan memberitahu kepada Yusuf melalui mimpi untuk mengungsi ke Mesir karena Herodes ingin membunuh Yesus. Lalu dituliskan bahwa Yusuf membangunkan Maria. Bayangkan sebagai seorang ibu yang lelah mengurus anak, kemudian sedang tertidur pulas, lalu Yusuf, sang suami, membangunkan Maria. Apa keputusan Maria? Apa yang Maria lakukan? Maria setia menerima keputusan Yusuf demi kebaikan Yesus dan dirinya. Maria mematuhi perintah Yusuf. Nah, kepatuhan Maria kepada Yusuf merupakan tanda cinta, tanda kasih, dan kesetiaannya kepada sang suami. Hal ketiga yang saya belajar dari Maria adalah ia menjadi seorang istri yang tunduk kepada suami dan tidak mendominasi. Apabila kita rindu anak-anak kita bertumbuh dengan baik, maka kesepakatan antara suami dan istri adalah sangat penting. Bagaimana relasi suami istri adalah sangat penting
bagi anak-anak. Untuk bisa sepakat, dibutuhkan istri yang rela tunduk kepada suami. Mengapa? Mengapa kita perlu sepakat? Karena hal yang terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak adalah mereka mengetahui secara pasti bahwa papa dan mamanya saling mengasihi. Kalau mereka dibesarkan dan hidup di dalam keluarga di mana papa dan mamanya saling mengasihi, anak akan merasa nyaman dan bertumbuh penuh kasih. Pada saat orang tua konflik, suami dan istri konflik, hal ini akan membuat anak terluka karena anak akan tumbuh di dalam situasi rumah yang tidak nyaman, penuh dengan konflik, merasa ketakutan, merasa bersalah, dan anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak aman. Kemudian, apabila suami dan istri tidak sepakat, lalu konflik, dan tidak diselesaikan, tanpa sadar, konflik yang tidak terselesaikan, itu menyimpan sampah-sampah emosi di hati setiap kita. Dan sampah emosi yang tidak diproses, kepahitan kepada pasangan, tanpa disadari seringkali kita melampiaskannya kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak menjadi sumber pelampiasan kemarahan. Kemudian karena hal kecil kita jadi mudah marah terhadap anak-anak dan anak akan terluka. Itu sebabnya kalau kita rindu anak-anak kita bertumbuh dengan baik, marilah kita memperbaiki relasi suami dan istri. Dan kita sebagai istri, jadilah istri yang mensupport suami, menolong suami, bukan merongrong. Istri yang tunduk, bukan yang menanduk suami. Apa yang terjadi apabila wanita menjadi istri dan ibu yang dominan? Nah, ibu yang dominan itu cenderung mengontrol anak-anaknya, mengontrol suami, mengontrol anak-anaknya. Apa dampaknya bagi anak-anak kita? Jika kita adalah ibu yang dominan, lalu memiliki anak wanita, maka anak kita nanti saat menikah akan memiliki kecenderungan menjadi istri yang mendominasi suaminya. Karena dia mencontoh dari kita, bagaimana kita berelasi dengan suami kita. Kemudian, jika ibu yang dominan lalu memiliki anak pria, maka sang anak saat menikah nanti dapat cenderung menjadi suami yang takut pada istri. Karena dia takut kepada mamanya, sosok pribadi yang dominan, suka mengkritik, suka mengatur, mengerikan. Dia melihat sosok wanita yang mengerikan, maka waktu dia menikah, dia menjadi takut pada pribadi seorang istri yang adalah wanita seperti mamanya. Atau ada anak pria yang terluka kepada sang ibu yang sangat dominan dan suka mengontrol, maka pada saat menikah tanpa disadari dia menindas istrinya karena menyimpan luka terhadap mamanya. Nah, hal ini tidak sesuai dengan perintah Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 22, di mana dituliskan bahwa istri harus tunduk kepada suami sebagai kepala istri. Marilah kita menjadi ibu yang memberi teladan dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai istri yang tunduk dan mensupport suami kita. Ini adalah hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Teladan yang terbaik. Nah, yang keempat, kita mau belajar dari Maria di dalam Lukas 2 ayat 43. Di sini menuliskan dan menceritakan bahwa sehabis perayaan, Yesus tinggal di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Lalu orang tuanya mencari-cari Yesus dan baru menemukan Yesus sesudah 3 hari kemudian. Di manakah Yesus ditemukan? Yesus ditemukan di Bait Allah saat ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama
dan sambil mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Perlu kita ketahui saat itu Yesus sedang berusia remaja. Jadi sudah bertumbuh menjadi seorang remaja. Kemudian Maria sang ibu menanyakan perbuatan Yesus. Menanyakan mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami. Dan apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, mengapa engkau mencari aku? Wow, Yesus menjawab, mengapa engkau mencari aku? Alkitab menuliskan bahwa saat itu mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Apa yang kita pelajari di sini? Sebagai seorang ibu, kita perlu memahami musim kehidupan dari anak-anak kita. Bahwa anak kita bertumbuh dari bayi, batita, balita, usia SD, remaja, kemudian dewasa muda, dan anak akan hidup mandiri, menikah, lalu hidup bersama dengan keluarganya. Tapi banyak ibu yang tidak memahami hal ini dan tidak bisa menerima perkembangan anak-anaknya yang semakin dewasa. Yang sering terjadi adalah konflik pada saat anak-anak di usia remaja. Anak-anak di usia remaja itu punya ciri khas tertentu, di mana mereka mengalami perubahan hormonal, sehingga anak remaja cenderung moody. Kemudian mereka mengalami perubahan fisik, perubahan mood, perubahan cara berpikir yang semakin berkembang sehingga semakin kritis, sering mempertanyakan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Kalau orang tua tidak paham, maka akan menganggap anak remaja mereka adalah memberontak dan mulai nggak taat. Padahal sebenarnya anak remaja itu ingin berdiskusi dengan papa dan mamanya. Ini perlu kita pahami. Kalau kita nggak paham, maka kita jadi mudah bertengkar dengan anak-anak kita. Tetapi kalau kita paham, maka kita akan menjadi sahabat bagi anak-anak kita yang bisa diajak berdiskusi, bisa memahami, lalu mendengar saat anak-anak curhat. Lalu juga yang perlu kita pahami adalah bagi anak-anak usia remaja, yaitu anak-anak mengalami perubahan sosial di mana mereka mulai lebih senang menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya atau lingkungan sosialnya daripada bersama dengan orang tuanya. Jadi contohnya seperti anak remaja saat diajak jalan-jalan mulai menolak dan lebih memilih berkumpul bersama dengan teman-temannya. Ini adalah hal yang sangat wajar, karena di usia remaja di mana anak-anak mulai belajar untuk mandiri agar semakin dewasa. Kemudian belajar mengambil keputusannya sendiri, seperti Yesus yang tinggal di Yerusalem tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, jika kita sebagai ibu tidak paham dan tidak rela, sehingga kita akan menjadi ibu yang selalu menempel pada anaknya, lalu terus menempel sampai dewasa. Misalnya berapa banyak ketika anak menikah, lalu rumah harus berdekatan. Kemudian seringkali terjadi konflik antara ibu mertua dengan menantu. Kenapa? Karena sang ibu yang posesif, tidak belajar melepaskan anaknya, kemudian selalu ingin mengontrol anaknya, sehingga sang anak sampai menikah pun menjadi anak mami, tidak bisa mengambil keputusan, dan terus tergantung kepada ibunya. Ini perlu kita pahami. Musim kehidupan anak-anak kita akan mengalami pergeseran. Kita perlu siap, dan kita menolong anak kita bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan, bukan untuk memenuhi keinginan kita. Kenapa banyak ibu yang ingin selalu menempel kepada anaknya? Mungkin ibu yang kesepian, ibu yang punya tangki emosi yang defisit, lalu menjadikan anaknya untuk mengisi kesepian, menuntut anaknya untuk membuat dirinya bahagia, lalu anak menjadi sumber kebahagiaan pribadi. Nah, disinilah
dibutuhkan ibu yang pulih, mengalami pemulihan, agar tidak menjadi seorang ibu yang menuntut dan posesif. Mari kita check up hati kita. Apakah kita memiliki kebutuhan-kebutuhan emosional atau kebutuhan pribadi yang tidak terpenuhi atau yang defisit, lalu kita menuntut anak-anak kita untuk membahagiakan kita. Kita perlu belajar, kita perlu mendidik dan membesarkan anak-anak sesuai musim kehidupannya, dan terus mendoakan anak-anak kita untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya, menggenapi panggilan Tuhan. Seperti Maria, membesarkan Yesus untuk menggenapi rencana Tuhan, yaitu kematian di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ada satu kalimat yang menuliskan seperti ini. Seringkali sebagai orang tua atau sebagai seorang ibu, kita ingin memiliki anak-anak yang ilahi. Sebenarnya, tugas seorang ibu adalah memastikan bahwa anak-anak kita memiliki orang tua ilahi atau memiliki ibu yang hidup secara ilahi dan hidup secara bijak. Itu sebabnya saya percaya hal ini bukanlah hal yang mudah. Kita membutuhkan hikmat dan penyertaan dari Tuhan. Nah, saya mau mengajak ibu-ibu yang hadir pada ibadah online hari ini untuk bersama-sama berdoa. Tapi secara khusus, saya mau berdoa bagi ibu-ibu yang mungkin hari ini mendengarkan ibadah online bersama-sama, tetapi sepanjang hidup belum pernah membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini menyadari bahwa membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau membuka hati untuk menerima Dia di dalam hati ibu-ibu. Saya akan mengajak para ibu yang ingin berdoa menerima Tuhan Yesus untuk mengikuti doa saya bersama-sama. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur kalau hari ini saya mendengarkan firman-Mu. Saya menyadari bahwa saya adalah orang yang berdosa, penuh dengan keterbatasan. Dan saya juga menyadari bahwa saya membutuhkan Yesus di dalam kehidupan saya. Hari ini saya membuka hati saya. Saya mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati saya. Bertahtalah menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Saya percaya dosa saya sudah ditebus dan saya memiliki kemerdekaan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita meresponi firman Tuhan pada hari ini. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata
tetap setia, ku melayanimu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kita hari ini kita boleh mengingat Minggu PWMI Bethlehem dan juga sekaligus Hari Mama. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada kaum wanita dan para mama yang ada di gereja kita. Saya mengucapkan Happy Mother's Day untuk kita semua. Biarlah para mama boleh menjadi mama yang bijaksana, mama yang boleh selalu diberkati dan takut akan Tuhan. Dan kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dibawakan hari ini oleh Pastor Iliana Widodo dari Life Builder for Excellence Jakarta. Dan kita berdoa biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh memberkati secara khusus para mama boleh menjadi mama yang bijaksana. Dan Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kesempatan ibadah kita diberikan kesempatan juga untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS dengan barcode pada aplikasi-aplikasi yang ada, atau Bapak Ibu jemaat dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan di dalam 2 minggu ini, yaitu hari ini dan minggu depan, kita melakukan ibadah hanya secara online saja demi menjaga protokol kesehatan dan juga menyikapi imbauan dari Wali Kota Palembang dan juga dari PGI wilayah Sumatera Selatan. Jadi saya harap Bapak Ibu dapat terus mengikuti berita-berita, informasi melalui media-media sosial yang ada di GMI Bethlehem, dan secara khusus seluruh ibadah hari ini dan juga ibadah minggu depan tanggal 16 Mei kita adakan hanya secara online saja. Dan untuk seterusnya kita akan update terus berita dan informasi ini melalui media sosial GMI Bethlehem. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menghafal sebuah ayat Alkitab yang akan kita ambil dalam kitab Amsal 14 ayat yang pertama. Saya akan bacakan sekali dan kemudian kita boleh mengulangnya secara bersama-sama. Amsal 14 ayat pertama, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Mari kita ulangi ayat ini bersama-sama. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, bukan hanya untuk kaum wanita, tapi untuk kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang punya hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami, dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Yen Chủ Yesu基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, secara khusus memberkati para mama di tempat ini, dengan anugerah hikmat bijaksana dan berkat anugerah Tuhan, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Dipuji
Demikianlah ibadah Minggu PWMI dan Hari Mama kita pada hari ini, dan saya berharap kita semua dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.